Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait soal TPS UTBK SBMPTN tahun 2022. Oke, langsung saja ya. Nah, ada soal yang pertama. Gambar berikut adalah segitiga yang disusun dari batang korek api. Nah, ini gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Pertanyaannya, banyaknya batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola keenam adalah, ini kan ada pola pertama, kedua, ketiga, keempat. Apakah 25 batang, 30, 45, 50, atau 63 batang? Nah, dari gambar ini kita lihat dulu. Jadi satu segitiga itu terdiri dari 3 batang korek api. Yang satu, 2, 3. Nah, dari sini kan kita akan mencari pola dari gambar satu, 2, 3, 4 sehingga kita dapatkan nanti pola ke-6 itu seperti apa ya. Nah, gambar pertama kan ada 3 batang nih. Ini segitiganya ada satu. Satu kan? Nah, gambar kedua berapa segitiganya? Satu, 2, 3. Nah, jadi 3 ya. Kenapa tidak 4? Karena yang tengah ini tidak dihitung. Karena penggunaan batang korek apinya sudah digunakan oleh 3 segitiga yang lain. Ini kan misalnya nih, batang ini 1, 2, 3. Nah, ini sudah dipakai oleh segitiga yang ini ya. Jadi nggak boleh lagi dipakai atau digunakan oleh segitiga yang dalam sini. Jadi ada 3 ya. Nah, sementara yang gambar ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambar keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana kira-kira ini? 1, 3, 6, 10. Nah, jadi polanya itu, gambar pertama tadi satu segitiga, ini kan. Gambar pola kedua, 1 tambah 2 segitiga. Satu itu yang mana? Satu segitiga ini tambah 2 segitiga yang bawah. Kemudian pola ketiga, 1 tambah 2 tambah 3 segitiga. 1 tambah 2 segitiga tambah 3 segitiga. Sehingga pola yang keenam itu menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 segitiga. Nah, kita buktikan di pola keempat ya. Jadi pola keempat ini 1 tambah 2 segitiga tambah 3 tambah 4 segitiga. Nah, sehingga pola yang keenam kalau kita hitung jumlahnya menjadi 21 segitiga. Nah, segitiga itu berapa batang korek api? Nah, kita tahu tadi satu segitiga terdiri dari batang korek api. Sehingga secara gampangnya tinggal dikalikan saja 21 kali 3 sehingga 63 batang korek api. Sampai sini kira-kira paham nggak adik-adik? Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi pola 1 itu 1 segitiga. Sesuai ini. Pola 2 itu 1 tambah 2 segitiga. Pola 3 itu 1 tambah 2 tambah 3 segitiga. Sehingga kalau pola 6 kita jumlahkan sampai ke 6 ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Jika kita jumlahkan ini hasilnya 21 segitiga. Nah, kita kalikan dengan 3 batang korek api sehingga dapatlah 63 batang korek api. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, lanjut. Pada sebuah kompetisi terdiri atas 4 tim. Nah, siapa nih yang hobi main bola ya? Yaitu Juventus, Arsenal, Barcelona, dan Dortmund. Keempat tim saling berhadapan. Jika menang, ini aturannya ya. Jika menang memperoleh nilai 3. Jika seri nilainya 1 dan kalah nilainya 0. Jadi nanti yang menang itu adalah yang paling banyak poinnya. Nah, lihat ketentuan berikutnya. Juventus tidak pernah kalah. Nah, Juventus ini selalu menang atau seri ya. Jadi kalau tidak pernah kalah itu antara dia selalu menang atau ada serinya nanti. Nah, selanjutnya Arsenal selalu imbang. Nah, di sini poinnya Arsenal itu selalu imbang, berarti Juventus nanti ada keadaan di mana dia ketika melawan Arsenal tuh seri ya. Selain itu dia menang. Sedangkan Dortmund hanya memperoleh nilai 1. Nah, berarti kalau di nilai 1 ini kan seri, berarti sisanya dia kalah. Pernah hanya kalah satu kali ya. Jadi Barcelona ini kalahnya satu kali. Ingat dia seri melawan Arsenal karena Arsenal selalu imbang. Urutan klasemen berdasarkan nilai dari urutan teratas adalah. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dicoret ya. Jelas nggak mungkin Barcelona. Kenapa? Karena Barcelona ada kalahnya satu kali, sementara Juventus tidak pernah kalah. Jadi secara logikanya, nilai atau poin Juventus lebih tinggi daripada Barcelona. Yang C, D ini bisa kita coret ya. Nah, apakah jawabannya A atau B? Kita lihat di tabel ya. Nah, ini kakak sudah buat tabel. Juventus, Barcelona, Arsenal, Dortmund. Ini poinnya.
Ini juga Juventus, Barcelona, Arsenal, Dortmund. Nah, sehingga nanti Juventus lawan Juventus kan nggak bisa nih, makanya diberi tanda atau kolomnya berwarna merah. Nah, ketika Juventus melawan Barcelona itu poinnya 3. Kenapa? Karena Juventus selalu menang yang pertama, poin kuncinya. Kemudian yang kedua, Barcelona hanya kalah 1 kali, berarti dia kalah dari Juventus. Nah, ketika main melawan Arsenal, Juventus itu imbang. Karena Arsenal selalu imbang ya. Jadi Juventus lawan Arsenal poinnya 1 karena imbang. Nah, ketika lawan Dortmund, Juventus memenangkan pertandingan karena Juventus memenangkan semuanya kecuali sama Arsenal ya. Sehingga poinnya 3 tambah 1 tambah 3 poinnya adalah 7. Nah, sekarang kita coba hitung Barcelona. Barcelona ketika melawan Juventus kalah, ya kan? Yang ini tadi kan. Sehingga poinnya 0. Barcelona ketika melawan Barcelona kan nggak boleh ya satu tim ya, makanya merah. Kemudian Barcelona ketika melawan Arsenal itu 1. Kenapa? Karena Arsenal selalu imbang. Jadi lawan manapun Arsenal selalu imbang. Jadi poinnya 1. Nah, ketika Barcelona melawan Dortmund, dia menang. Kenapa? Karena Dortmund hanya memperoleh nilai 1 atau cuma sekali saja serinya, sisanya dia kalah. Nah, sehingga poinnya 1 tambah 3 sama dengan 4. Arsenal, karena semua lawan Arsenal itu selalu imbang, maka Arsenal lawan Juventus poinnya 1. Arsenal lawan Barcelona poinnya 1. Arsenal lawan Arsenal nggak bisa karena satu tim ya. Arsenal lawan Dortmund poinnya juga 1. Sehingga kalau dijumlahkan poinnya menjadi 3. Nah, Dortmund sesuai dengan ketentuannya hanya memperoleh nilai 1. Sehingga dia hanya seri dengan Arsenal. Sisanya dia kalah. Sehingga poinnya cuma 1. Nah, pertanyaannya, urutan klasemen berdasarkan nilai dari urutan teratas adalah jelas Juventus yang pertama, kemudian Barcelona, kemudian Arsenal, kemudian Dortmund. Jadi pilihan yang benar adalah yang A. Oke, lanjut ya, soal nomor 3. Ini sudah kelihatan jawabannya ya. Rian, Randy, Andy, Leo, dan Wildan adalah seorang atlet basket. Saat akan latihan, mereka terlebih dulu mengukur tinggi badan. Wildan mempunyai tinggi badan 180 cm setelah diukur. Nah, Wildan kan, kita tulis Wildan itu 185 cm. Tinggi badan Andi lebih tinggi 4 cm dari Randy dan lebih tinggi 8 cm dari Rian. Nah, kita tulis Andi 4 cm tambah Randy karena lebih tingginya 4 cm dari Randy. Kemudian Andi 8 cm dari Rian, berarti 8 cm tambah Rian. Nah, jika tinggi badan Wildan 6 cm lebih tinggi dari Rian dan Leo, berarti Rian ini kan sama nih karena 6 cm lebih tinggi ya. Jika tinggi badan Wildan 6 cm lebih tinggi dari Rian dan Leo, artinya Rian dan Leo di sini sama tingginya. Karena ini sama-sama 6 cm. Sehingga Rian sama dengan Leo sama dengan Wildan kan sudah ditahu nih 185 cm. Kita kurangi dengan 6 cm. Karena kan lebih tinggi kan dari Rian dan Leo. Maka Wildan dikurangi dengan selisih tinggi dengan Rian dan Leo atau 6 cm. Sehingga ketinggian Rian 179 cm. Nah, sementara Andi 8 cm tambah 179 cm. Kenapa? Karena ini kan Andi 8 cm tambah Rian. Nah, Andi tahu 179 sehingga 8 tambah 179 sama dengan 187 cm untuk ketinggian Andi. Sementara Randy 187 kurang 4 cm. Dari mana? Kan dari sini nih. Randy ini kan Randy tambah 4 sama dengan Andi. Sementara kita tahu Andi itu tingginya 187. Sehingga Andi dikurangi 4 sama dengan Randy. Sehingga 187 kurang 4 sama dengan 183 cm. Jadi pertanyaannya adalah tinggi yang paling pendek. Artinya yang paling pendek di antara mereka ini tingginya berapa? Itu sebesar 179 cm. Itu ketinggian Rian dan Leo. Tapi pertanyaannya tingginya ya, bukan siapa yang tinggi atau siapa yang paling pendek ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya? Oke, kita lanjut. Dalam kode bahasa tertentu, fisika dituliskan sebagai CMKUKH. Bagaimana biologi ditulis dalam kode bahasa tersebut? Nah, ini kelihatannya sulit tapi sebenarnya sederhana. Kita lihat fisika ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara CMKUKH juga 6 huruf. Jadi apa hubungan antara fisika dan CMKUKH? Sehingga kita dapatkan polanya nanti untuk mencari biologi. Nah, kita lihat dari huruf depannya. F sama C ini apa hubungannya? Nah, C berarti setelah C kan D, E, F. Berarti 2 huruf dia selangnya ya. Maju ke depan. Kemudian M sama I. M. Nah, duluan I. I, J, K, L, M. Nah, ini tidak memenuhi polanya.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik? Fisika kita balik menjadi akisif, ya. Jadi dari belakang kita lihatnya akisif. Nah, hubungan antara A sama C, jadi geser dua huruf ke depan. A, setelah A kan B, baru C. Nah, masuk ya. Nah, sekarang K, L, M. Sama juga masuk polanya. Nah, tambah sekali lagi. Benar. Coba yang I. I, J, K. Benar juga. Yang S. S, T, U. Nah, masuk. Jadi memenuhi polanya. Sehingga kalau memakai pola ini, balik juga menjadi igoloid. Nah, igoloid ini kita geser huruf I-nya. I, J, K. Berarti K kan depannya. G-nya H, I. Berarti I kan. O-nya PQ. Nah, masuk. Berarti yang benar adalah yang poin D. Jadi KI, KN, KD. Bisa ada dilanjutin dengan pola yang sama ya. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya. 5 peserta ujian yaitu QRSTU mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, di mana nilai TPA mereka sebagai berikut. Nilai U lebih tinggi dari R. Nilai U lebih tinggi dari R. Tetapi U lebih rendah dari S. Nilai R lebih tinggi dari Q dan T, lebih rendah dari Q. Dari data tersebut, peserta dengan nilai TPA tertinggi adalah apakah Q, R, S, T, atau U. Nah, kita lihat. Yang pertama, nilai U lebih tinggi dari R. U lebih besar dari R. Nah, di sini kita memakai satu tanda ya. Kita mengambilnya sebagai lebih besarnya, lebih dari ini ya, yang kanan. Lebih dari U lebih besar dari R, atau lebih tinggi dari R ya. Tetapi U lebih rendah dari S. Nah, bagaimana kalau ada bahasa lebih rendah? Tinggal dibalik saja teman-teman ya, atau adik-adik. Jadi S-nya yang lebih tinggi dari U. Karena U kan lebih rendah dari S. Jadi S-nya lebih tinggi dari U. Jadi nilai R lebih tinggi dari Q. Ini kan nilai R-nya lebih tinggi dari Q. Dan T lebih rendah dari Q. T-nya lebih rendah dari Q. Tinggal kita balik, berarti Q-nya di depan. Q lebih tinggi dari T atau T-nya kurang dari Q. Dari data tersebut, peserta dengan nilai T tertinggi. Nah, bisa dilihat adik-adik, mana kira-kira yang paling tinggi ya. Nah, maka urutan dari nilai yang paling tinggi ke paling rendah adalah S. Kenapa S? Karena S ini lebih tinggi dari U, sementara U ini lebih tinggi dari R, ya kan? Jadi berarti S ini lebih tinggi dari R, gitu logikanya kan? Sementara R ini lebih tinggi dari Q. Nah, sehingga S-nya pun lebih tinggi dari Q. Begitupun T, karena Q lebih tinggi dari T. Sehingga yang paling tinggi adalah yang S. Atau kita kalau urutkan menjadi S, U, R, Q, T. Jadi peserta dengan nilai TP tertinggi adalah S. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham ya? Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, Jiko memiliki 5 anak perempuan. Mereka adalah Humairah, Aisyah, Hafsah, Rukayah, dan Fatimah. Humairah lebih kaya dari Rukayah. Nah, sama kayak yang pada soal tadi ya. Pakai tanda lebih dari. Aisyah lebih miskin dari Rukayah dan lebih kaya dari Fatimah. Dan Fatimah lebih kaya dari Hafsah. Di antara anak perempuan Jiko, siapakah yang paling kaya? Apakah Aisyah, Fatimah, Hafsah, Humairah, atau Rukayah? Nah, dari pernyataan pertama, Humairah lebih kaya dari Rukayah. Kita tulis Humairah lebih kaya dari Rukayah. Benar ya? Aisyah lebih miskin dari Rukayah. Nah, tinggal kita balik. Rukayahnya berarti lebih kaya dari Aisyah. Rukayah lebih kaya dari Aisyah. Dan lebih kaya dari Fatimah. Nah, Aisyah juga lebih kaya dari Fatimah. Sementara Fatimah lebih kaya dari Hafsah. Fatimah lebih kaya dari Hafsah. Mudah ya? Jadi dari sini bisa kita lihat siapa kira-kira yang paling kaya. Humairah kan lebih kaya dari Rukayah, sementara Rukayah lebih kaya dari Aisyah, Aisyah lebih kaya dari Fatimah, dan Fatimah lebih kaya dari Hafsah. Ini kan sudah berurutan ini. Jadi yang paling kaya adalah Humairah. Humairah. Jawabannya adalah D. Nah, paham sampai sini ya adik-adik. Jadi itulah soal TPS UTBK SBMPTN tahun 2022. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang saat ini atau sebentar lagi mengikuti tes UTBK baik yang gelombang 1 maupun gelombang 2. Kakak doakan semoga adik-adik berhasil dan mendapatkan jurusan yang adik-adik inginkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.